Saya menikmati semua ini. Hari Senin saya masih ngajar. Oke. Jadi saya Senin itu ada kelas di UMM pagi, Oh, ilmu UMM, pemerintahan. iya. Kemudian sore ada kelas di Universitas Mutia Gresik. Gitu ya. Oh. Nah, kemudian dalam seminggu biasanya juga ada kelas di Pasca bareng-bareng dengan teman tim. Jadi, itulah kebahagiaan saya. Jadi dunia saya tetap sejak dulu saya kan tidak pernah mengatakan I am a politician. Saya ini pendidik sebenarnya. Jadi sekali lagi kembali bahwa untuk apa kita berpolitik. Betul. Ya, kalau itu adalah kemarahan dan ego, menurut saya jelek. Tapi kalau kita sadar untuk apa kita berpolitik, kita ingin berkontribusi apa, untuk apa, dan untuk kemaslahatan bangsa negara, saya rasa ini akan tetap menjadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini spesial karena bertemu Kang Yoto di mana? Di Trawas. Bagaimana kabarnya Kang Yoto? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah sehat bahagia. Senang mendengar kalimat dari Kang Yoto itu karena beliau itu sebelumnya menjadi seorang dekan di rektor, sorry. Karena nggak pernah jadi dekan, salah. Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, selanjutnya 2 periode menjadi Bupati Bojonegoro 2008-2018, dan terakhir itu apa ya? Ayo kita, gimana Kang Yoto, sesudah tidak jadi bupati itu, sebelum aktivitasnya memaknai bupati 2 periode dan kemudian meninggalkan dunia kampus dahulu, menyesal nggak Kang Yoto? Enggak. Karena itu adalah jalur hidup saya. Oke. Sejak awal saya meyakini bahwa hidup itu harus memberi manfaat. Oke. Dan dunia akademik dengan dunia politik, bisnis, sosial itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Makanya ada istilah bekerja dengan belajar dan belajar dengan bekerja. Dan saya menemukan itu. Ya, saya menemukan itu waktu di kampus maupun saya aktif di dunia politik dan di dunia bisnis, semuanya ketemu di dunia sosial. Waktu saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah misalnya di PP waktu itu semua bagi saya adalah tidak ada yang bertentangan. Semua adalah sejalur dalam hidup saya. Intinya sesudah meninggalkan rektor, kemudian menjadi bupati 2 periode yang mempunyai pokoknya apa itu identitasnya itu Bojonegoro harus lebih maju daripada Lamongan. Mato. Itu selanjutnya tetap senang. Ya. Selanjutnya, sesudah membangun Bojonegoro 2 periode dengan totalitas, sekarang sudah tidak boleh karena undang-undang. Ya, seandainya maju lagi mungkin terpilih lagi, tapi karena tidak boleh. Nah, apakah sudah meninggalkan bupati itu tetap menyenangkan, Kang Yoto? Saya tetap bahagia. Oh, alhamdulillah. Tetap senang dan alhamdulillah sehat. Malah banyak orang bilang kok sekarang kayak lebih sehat gitu ya. Oh. Lebih mudah dibanding waktu saya jadi bupati. Waduh, saya bersyukur juga. Jadi kemarin ada yang nonton YouTube saya kan, saya nyanyi kan di YouTube Kang Yoto, ada lagu-lagu saya kan. Misalnya Bojonegoro Mato, Waduk Bojonegoro, kemudian ada lagu juga misalnya Alun-alun Bojonegoro. Tiba-tiba ada orang Jakarta, staf-staf saya, kawan-kawan kolega saya bilang, "Loh, Kang Yoto dulu kok lebih tua dari sekarang ya?" Kan itu tandanya orang bahagia gitu. Iya. Jadi dari komentar itu jelas bahwa sekarang lebih bahagia. Kan saya selalu punya keyakinan dan filosofi hidup ya. At every moment we have to happy ya. Setiap momen hidup itu kita harus bahagia, dan karena itu saya selalu mengajarkan bahwa hidup ini cuma rangkaian masalah. Dan karena itu terimalah, syukuri, itu peluang kita untuk bahagia dan sekaligus memberi manfaat buat kehidupan. Hidup ini adalah rangkaian masalah. Kalau begitu Kang Yoto, ini kan pemirsa saya itu kan kepo. Kang Yoto, sesudah 2018 apa sih sebetulnya kegiatannya Kang Yoto? Yang saya dengar saja sih di Amerika itu loh, atau sebetulnya gimana aktivitasnya? Jadi waktu saya berhenti jadi bupati itu saya sebenarnya kembali ke kampus ya. Oke. Ke kampus, saya full jadi kampus. Kalau ditanya apa, jadi pembantu umum gitu. Saya bahagia ya, karena memang betul-betul saya ingin saya mengajar itu hobi. Oke. Ya, dan saya di kampus saya ingin betul-betul berkontribusi lah. Apa yang bisa saya lakukan. Makanya kebelanjur kadang-kadang saya disuruh apapun saya kerjakan. Dan kalau saya ditanya saya apa, saya pembantu umum gitu. Tapi kemudian 2019 saya sempat nyalek tapi gagal ya. Oke. Dan kemudian
saya tiba-tiba dicari oleh United in Diversity. Waktu itu ketika UID diminta oleh Lemhanas untuk memberi training kepada seluruh anggota DPR RI terpilih. Training untuk seluruh anggota DPR RI terpilih. Ya, sebelum dilantik, Oke. mereka ikut Lemhanas, TAPLAI namanya, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ada 10 hari dan 2 harinya itu diminta United in Diversity yang menyelenggarakan untuk mengajarkan kepemimpinan transformatif, ya, prinsip-prinsip kepemimpinan gitu. Kemudian UID ini nyari, ini siapa ini yang harus ngelit. Terus dicari kriterianya, orang yang ngerti teori U, kemudian sistem thinking, tapi juga pernah praktek gitu. Artinya punya background akademik, juga praktek di dalam transformasi pemerintahan. Dan ketemulah nama saya, gitu kan? Nama saya, ya ini siapa ini, Kang Yoto gitu. Nah, kebetulan waktu itu Pak Gubernur Lemhanas juga ingat ketika ada Making 4.0 Leadership Indonesia, ada satu panel besar yang waktu itu Peter Seng dari Amerika, kemudian diundanglah 2 pembicara lokal Indonesia, Desi Anwar sama saya waktu itu. Dan eselon 1 Pak Wapres datang waktu itu, menteri-menteri banyak datang. Nah, maka kemudian dicarilah saya mendesain. Nah, sejak itulah kemudian saya diminta untuk bergabung di UID. UID ini NGO sebenarnya, dulu didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa, lalu saat 2003 UID ini sekarang menjadi hubnya SDSN. Ini adalah supporting PBB untuk pembangunan berkelanjutan Asia, kemudian South Asia. Lalu UID ini menyelenggarakan berbagai kegiatan, ya, termasuk pendidikan ideas, kerjasama dengan MIT, kemudian ada juga Koklas, sekarang ada Happy Digital Age kerjasama sama Tsinghua, dan beberapa tokoh-tokoh global. Nah, karena saya sama di UID itu saya nggak berniat, saya nggak mau jadi apa-apa, saya mau jadi pesuruhnya aja deh. Saya bilang gini, pembantu umum. Kenapa? Kan saya udah merasa, saya udah sekian lama jadi pejabat. Jadi saya terus terang ada kejenuhan gitu. Ya. Saya betul-betul ingin mencoba melihat hidup dengan cara yang berbeda, dan itu dengan menjadi manusia biasa, menjadi pesuruh lah kira-kira gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya nggak bisa bertahan lama karena 6 bulan kemudian saya jadi chancellor di situ. Dan kemudian beban saya ditambahi, saya jadi vice president di situ. Jadi dan itulah yang kemudian kenapa kita berhubungan dengan orang MIT gitu ya, berhubungan dengan orang Tsinghua. Nah, kebetulan pas menjelang COVID itu ada permintaan ke UID untuk mendesain satu pendidikan yang akan melatih para birokrat senior, pebisnis, IT untuk membangun kota-kota berkelanjutan yang membahagiakan. Karena isunya waktu itu akan ada ibu kota negara baru. Lalu apa sih pendidikan yang diperlukan? Nah, UID membentuk tim dipimpin oleh Profesor Edward Crowley namanya. Ini orang ahli roket. Dia pernah memimpin membuat kampus di Rusia. Dia juga diundang oleh Cina. Ini dia ahli sekali buat ini. Nah, saya terlibat dengan 4 orang, ya, timnya 4. Saya kebetulan diminta untuk melakukan stakeholder need assessment. Apa sih yang diperlukan? Saya melakukan research dan kami tim. Sampai kemudian konsultatif meeting, jadilah program awal dan sampai ketemu dengan semua orang yang dianggap terbaik di bidangnya di seluruh dunia kumpul, dan saya mengikuti itu semua sampai kemudian menjadi satu program pertama, udah selesai, sekarang mau program kedua, dan itulah hidup saya. Nah, tentu di luar itu saya masih di partai politik. Ya, saya sekarang ketua koordinator kebijakan publik di Nasdem. Itu ada 3 ketua koordinator, ada kebijakan organisasi, kemudian pemenangan pemilu, dan ketua koordinator kebijakan publik dan isu strategis yang menggawangi isu-isu publik apa, kebijakan apa yang kemudian harus dikeluarkan oleh partai Nasdem. Dan menggodoknya sehingga nanti koordinasi dengan DPR RI, koordinasi dengan internal partai. Jadi itulah kebahagiaan saya. Kalau disebut kesibukan ya bahagia gitu. Luar biasa. Saya menikmati semua ini. Hari Senin saya masih ngajar. Jadi saya Senin itu ada kelas di UMM pagi, ilmu pemerintahan. Kemudian sore ada kelas di Universitas Mutia Gresik. Gitu, ya. Nah, kemudian dalam seminggu biasanya juga ada kelas di Pasca bareng-bareng dengan teman tim. Jadi
Itulah kebahagiaan saya. Jadi dunia saya tetap sejak dulu saya kan tidak pernah mengatakan I am a politician. Saya ini pendidik sebenarnya. Saya ini pendidik, sehingga di UID tadi Iya. itu kan tidak hanya di para pemimpin politik tetapi semuanya. Iya. Kayaknya toh, tapi kalau ngomong pertama, step pertama itu kan kemarin adalah anggota legislatif pertama kali yang terpilih ya programnya. Pada waktu itu apakah Kang Nyoto tidak, waduh saya kan kemarin ada masalah, tapi kemudian saya mendidik mereka. Iya. Kemudian gimana? Saya juga sempat tidak percaya diri, jujur aja. Terus tapi kan saya kemudian bertanya pada diri saya diundang di sini bukan karena saya bukan saya kemudian gagal, tapi kan karena saya dianggap punya kompetensi dan pengalaman di bidang ini. Nah, karena itulah ketika ada yang bertanya, loh Kang Nyoto gagal kok ngajar gitu, di situ ngajari orang. Nah, saya diundang di sini bukan karena gagal atau tidak gitu ya, tapi karena saya memang mempunyai kapasitas terkait dengan saya dianggap gitu kan orang lain yang anggap gitu kan. Nah, saya harus tunaikan amanah itu gitu, dan yang menilai kan akhirnya semua orang yang saya fasilitasi kan DPR RI. Namun dalam perjalanan Kang Nyoto, dalam proses training tersebut, para peserta menikmati atau gimana Kang Nyoto? Sejauh yang saya tahu dari pengakuan peserta, mereka merasa puas ya dengan apa yang diberikan oleh UID, dan saya tidak sendiri. Saya punya tim yang sangat banyak yang membantu. Bahkan Asosiasi Fasilitator Internasional membantu itu ketika itu. Wah, banyak orang-orang hebat yang menjadi relawan. Untuk memfasilitasi, karena ini dianggap menjadi panggilan bangsa ya, memfasilitasi bapak-bapak yang terhormat, calon pemimpin sebelum dilantik. Jadi kan orang-orang hebat yang terhormat. Sehingga kami ya bahagia dapat peluang itu dan tantangan itu ya, walaupun awalnya mau ketika merancang itu, wah saya harus melakukan riset dan berstres-stres ya. Biasa dalam dunia akademik kan begitu. Gitu. Ini kan ada akademiknya dan non akademiknya ya. Jadi oke lah. Itu langkah pertama, maksudnya aktivitas pertama untuk teman-teman dewan. Kalau untuk para birokrat lainnya, apakah mereka langsung nyambung, karena kan ya pemirsa dan semua kan paham Kang Nyoto memang pemimpin di birokrasi, tapi kan di level kabupaten, belum sampai menjadi presiden waktu itu. Gimana? Saya bersyukur sekali ya ketika sebelum itu saya itu diundang oleh Pak Sofyan Jalil, waktu itu jadi menteri. Waktu itu ikut menyiapkan naskah akademik soal Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law. Jadi saya bersyukur sekali mendapatkan banyak riset tentang bagaimana kompleksitas governing di level nasional. Dan kemudian saya, karena UID ini punya networking yang cukup banyak, jadi kalau saya belajar mau kebijakan public policy untuk luar negeri, saya bisa dengan teman-teman CSIS, dengan Indonesia Institute, dengan Pusat Kajian Hukum. Banyak sekali kita punya networking, dan UID sendiri punya core tim yang kekuatan yang tentang bagaimana research soal kepemimpinan transformatif. Jadi saya bersyukur sekali dapat supporting yang luar biasa, dan itu sebelum terjadi gitu ya. Sehingga ketika saya mulai merancang materi, dan itu kan tinggal saya mengubah mindset saya dari posisi level kabupaten kemudian ke level nasional. Dan saya udah mendapatkan bahan-bahan riset yang cukup banyak sekali, sehingga waktu itu tantangan saya adalah menyederhanakan dan menstrukturkan supaya mudah kalau orang mau bersama-sama mempelajarinya. Jadi tinggal meng-up karena sudah connect itu tadi. Kang Nyoto, selanjutnya tadi saya sempat Kang Nyoto menyampaikan 2019 pernah nyalek dan kemudian gagal. Kalau boleh tahu, pemirsa juga pengen tahu perasaannya gimana Kang Nyoto. Ini kan juga ada beberapa caleg yang kebetulan belum berhasil Kang Nyoto. Kalau saya gini ya, saya sejak awal kan berhasil dan gagal itu tak anggap ini adalah ibadah, dan politik itu adalah ibadah, politik itu adalah jihad. Jadi tapi saya tidak mau berhenti gitu ya. Saya tahu ketololan saya gitu. Kan penting orang tahu ketololannya, penting bisa menertawakan kebodohannya. Saya tahu, saya salah ini. Ada beberapa kesalahan saya gitu ya. Tidak bisa. Jadi saya ternyata kesalahan yang paling saya rasakan adalah ketika saya mau berhenti di politik. Jadi saya sebenarnya itu sebuah kesalahan. Kalau berhenti di politik. Kenapa? Jadi waktu saya sebenarnya waktu mau berhenti jadi bupati, itu saya betul-betul berniat kembali ke kampus. Sudah saya mau berkhidmat karena sang pendidik tadi. Saya mau berkhidmat di dunia kampus. Ya mungkin sesekali saya nerimalah kalau diundang orang pengajian apa gitu ya. Saya mau gitu. Tapi mungkin tidak seperti dulu ketika saya muda gitu ya. Saya mau menulis, saya mau ini, saya dapat kemewahan, hidup saya akan begitu gitu ya. Tapi
ketika kemudian tiba-tiba saya dapat diyakinkan berbagai pihak misalnya gini, untuk menjadi Suyoto seperti Suyoto sekarang itu tidak mudah. Ada proses yang panjang. Ilmu pengalaman yang dimiliki itu sayang kalau tidak diteruskan untuk bangsa ini. Wah, ini kayak menantang saya gitu ya. Nah, karena itu kemudian saya bersedia. Tapi saya sebenarnya masih blur. Saya tidak tahu gimana cara memenangkan. Karena saya tahu bahwa pilkada sama pileg itu dua hal yang berbeda. Pilkada, pileg itu berbeda sekali. Meskipun nanti di 2024 bersamaan. Iya, tapi ini kan karakternya berbeda. Dan saya sudah tidak mempelajari itu. Nah, waktu yang sangat singkat tidak cukup saya untuk belajar, tidak cukup saya untuk mempersiapkan infrastruktur. Apalagi ini kan saya pindah partai ya. Tentu ini kan jaringannya berbeda, macam-macam berbeda. Dan saya kesalahan saya juga tidak sepenuh hati gitu ya. Makanya dalam politik itu menghadapi hidup tuh itu pelajarannya. Jangan tidak sepenuh hati, jangan tidak totalitas, dan cepatlah belajar. Jadi jalur politik itu tidak boleh, karena ini juga jalur yang menurut saya adalah thoriqoh ilallah gitu ya, bagian dari thoriqoh gitu ya. Bisnis, thoriqoh, kekuasaan itu thoriqoh gitu ya, bagian dari perjalanan spiritual itu harus serius ya. Tidak boleh kemudian setengah-setengah. Intinya semuanya tadi dimaknai ibadah thoriqoh ilallah. Iya, minum dulu. Ya, makanya kata Prof. Munir ketika menulis buku tentang saya kan dianggap profetik. Ini Kang Yoto ini kan profetik transformatif gitu. Meskipun politisi tapi profetik gitu ya Kang Yoto. Kang Yoto, memaknai, mohon maaf ini juga pemirsa itu pengen tahu Kang Yoto, kalau boleh menjawab, itu kan kemarin adalah di Partai PAN, kemudian sekarang di Partai Nasdem. Kang Yoto memaknai partai dan perpindahan itu bagaimana Kang Yoto supaya mereka bisa paham? Jadi sebenarnya saya semakin ingin menegaskan ini juga ijtihad saya ya, bahwa umat Islam, warga Muhammadiyah itu menurut saya ada 3 model kalau mau berpolitik. Satu adalah simbolisme. Ya, simbol-simbolnya harus Islami gitu ya. Yang kedua itu bergaya permisif, tidak peduli partainya, tapi kemudian dia adalah bisa hilang di situ. Maka bermuhammadiyah, berislam itu 2 hal yang berbeda dengan kalau berpolitik. Nah, yang ketiga adalah saya menyebutnya sebagai praksisme. Praksisme itu partainya bisa jadi tidak menggunakan simbol agama apapun, tapi menyadari bahwa ini adalah cara untuk mengaktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan publik. Nah, saya merasa bahwa warga Muhammadiyah itu kalau ngomong politik elektoral semakin mengental, mengumpul jadi satu, itu dalam konteks elektoral tidak menguntungkan. Ketika berkumpul jadi malah satu, tidak menguntungkan di satu tempat, itu tidak menguntungkan secara politik. Secara kalkulasi politik tidak menguntungkan, karena orang Muhammadiyah itu maaf, waktu saya mau maju di Bojonegoro pun jumlahnya waktu saya survei juga 4%-an. Gitu kan? Dari 100% hanya 4%. Iya, 4%. Sekarang pun itu kurang dari 4% kalau disurvei. Nah, jadi kalau dia ngumpul jadi satu kan gak jadi tiket, nggak mungkin menangkan bupati, nggak mungkin ini. Nah, karena itu kita harus melihat bahwa let's say semua partai itu pada dasarnya adalah sama. Nah, partai itu alat. Partai itu adalah alat. Tapi yang penting adalah manusia di belakang partai. Apa yang diperjuangkan. Nah, dan ketika kita berada di partai itu, jadikanlah dia alat untuk memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, saya kira ini juga istihad saya ya. Kebetulan saya orang Muhammadiyah yang sekarang sedang beristihad di situ. Nah, sehingga apa nanti? Bisa jadi ada manfaatnya. Ada orang Muhammadiyah seperti saya di Nasdem, ada orang Muhammadiyah di PAN, ada orang Muhammadiyah di PKS, ada orang Muhammadiyah di Golkar. Macam-macam. Bagus, gitu ya, di mana-mana. Jadi kalau Yahudi di Amerika itu seluruh lembaga keuangan dipegang oleh Yahudi. Semuanya meskipun berbeda lembaganya. Coba lihat itu. Lalu kemudian partai apapun yang menang, itu kemudian lobbyisnya oleh Yahudi. Keren sekali. Kalau dihitung jumlahnya, kalau misalnya ada partai Yahudi, saya yakin dia malah nggak jadi. Nggak dapat satu kursi pun gitu ya. Nah, disinilah ini kan soal istihad politik gitu ya. Nah, nanti sejarah yang akan mengujinya. Sejarah kan yang melihatnya. Nah, saya kebetulan makanya saya tidak pernah, kalau saya pindah saya tidak pernah sakit hati kalau dimarahi orang. Saya juga tidak pernah sekata pun menjelekkan partai yang saya tinggalkan,
Karena apa? Saya tetap respect hormat. Kalau ditanya orang, saya cuma mengatakan saya tidak bisa berkontribusi lagi di situ, gitu aja. Saya ingin berkontribusi di tempat lain. Dan saya sebagai orang Muhammadiyah punya misi. Dan saya yakin PAN tanpa saya pun dia jauh lebih sukses gitu kan. Nah, saya sekarang bersyukur gitu. Saya dapat ruang baru di sini untuk berbuat. Nah, kebetulan saya dikasih ruang yang cukup sekali. Lebih luas ruangnya. Saya dengan jadi koordinator kebijakan publik di DPP, hampir semua DPR di kabupaten kota calon eksekutifnya Nasdem itu kan ada ABN, Akademi Bela Negara, dan saya bisa ngajar di situ mendidiknya. Jadi dan saya bersyukur juga, so far saya ada teman-teman kalau misalnya di DPR RI saya masih bisa menjadi jembatan sekarang ini untuk antara yang lama ada, dan yang baru gitu ya. Termasuk ini, kalau ada kan biasanya ada pilihan-pilihan tertentu misalnya kita tahu lah pilihan publik gitu, jabatan publik itu kan pasti perlu dipilih DPR. Nah, kawan-kawan Muhammadiyah biasanya suka menghubungi saya dan saya bisa menjadi jembatan untuk mempertemukannya. Kan bersyukur ada itu. Bersyukur, kan? Sangat bersyukur. Jadi perpindahan itu tidak harus negatif, tetapi malah banyak positifnya. Ya, gitu. Jadi sekali lagi kembali bahwa untuk apa kita berpolitik. Betul. Ya, kalau itu adalah kemarahan dan ego, menurut saya jelek. Tapi kalau kita sadar untuk apa kita berpolitik, kita ingin berkontribusi untuk apa dan untuk kemaslahatan bangsa negara, saya rasa ini akan tetap menjadi ibadah. Kang Yoto, itu terkait dengan perpindahan. Sekarang terkait dengan warga Bojonegoro. Masih cintakah dengan warga Bojonegoro karena sekarang sudah tidak menjadi pemimpin, maksudnya Bupati Bojonegoro? Ini kalau saya ditanya cinta, saya sangat mencintai mereka. Dan karena itulah saya selalu tapi kalau saya ditanya apakah saya masih melayani, saya jawab tidak. Jadi suka saya diprotes gitu kan. Hanya toh kalau di SMS kok sekarang nggak jawab gitu. Saya jawab ini, lah saya kan sekarang bukan pelayan publik lagi. Berbeda. Kalau dulu kontraknya kan saya memang pejabat publik, makanya nomor telepon saya bagikan, saya jawab. Sekarang saya jawabnya ya semau saya gitu. Saya kan tidak ada tanggung jawab lagi. Kalau dulu Kang Yoto jalannya diperbaiki langsung. Gitu, kalau sekarang ya berbeda. Ya, dan suka-suka saya ditanya, Kang gimana ini nih? Saya selalu jawab bahwa saya ini kan sudah buku terbuka, jadi mau dikritik, mau diapa saya terima. Ya karena itu bagi saya pun juga belajar kok dari pengalaman kesalahan-kesalahan saya dan kebaikan saya. Tapi yang utama adalah siapapun pemimpinnya, saya yakin dia ingin membahagiakan rakyat. Alhamdulillah. Itu kuncinya. Jadi makanya suka kan orang tuh mengkonfrontir saya dengan sebelumnya, saya dengan pengganti saya. Nah, biasanya kadang-kadang itu diadu-adu. Gitu. Itu pasti gak mempan kalau dengan saya. Karena saya tidak dalam posisi beradu dengan itu. Saya menyadari sejak awal siapapun pemimpinnya adalah berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Situasinya berbeda, konteksnya berbeda, jadi tidak apple to apple, waktu berbeda kok dengan sekarang, dengan dulu kok mau diperbandingkan. Salah menurut saya. Jadi kalian yang suka mengadu-ngadu, karena ya jelas berbeda. Background partainya saja berbeda, jadi kemudian cara membangunnya juga berbeda. Kang Yoto, perbincangan kita itu sudah lumayan panjang lebar. Minta tolong closing statement untuk teman-teman yang ada di luar itu kan, sekali lagi. Ya, yang calegnya gagal, yang kelihatannya membangun negeri ini kelihatannya sudah tidak mempunyai masa depan, atau bahkan terkait dengan dunia pendidikan yang mereka, waduh sekarang kalah dengan IT semuanya. Anak-anak saya sudah tidak perlu ke sekolah, pakai handphone sudah selesai semuanya. Monggo Nyoto, closing teman-teman. Jangan lupa bahwa kita adalah khalifah. Kitalah yang menentukan remote control hidup kita. Pikiran kita, emosi kita, semua adalah tergantung kita. Nah, membangun kesadaran aku itu penting. Nah, sama yang namanya politik, caleg, berhasil atau gagal, itu adalah peluang kita untuk tumbuh hidup kita. Dunia pendidikan juga menghadapi hal yang sama. Justru sekarang ada ekosistem digital. Ekosistem digital apakah akan membuat kita lost in digital world, akan membuat kita tersesat di dalam dunia digital atau tidak? Semua tergantung kita, tergantung saya, aku, bukan tergantung siapa-siapa. Karena itulah maka penting menyadari siapa diri saya dan saya mau berkontribusi apa.
Jangan pernah dijebak oleh pikiran, jangan pernah dijebak oleh emosi, ya. Jangan pernah dijebak oleh bahkan tubuh kita. Tapi perjelaslah misi hidup, spirit hidup. Lalu kita akan memilih dengan bagus emosi, pikiran-pikiran yang tepat. Maka kita akan punya kemampuan beradaptasi, tapi juga terus melaju. Antara ridho, syukur, mujahadah itu akan menjadi satu secara dinamik dan menarik. Subhanallah, luar biasa Kang Yoto menatap masa lampau dan masa depan, memotivasi bagi kalian. Pemirsa, itulah Kang Yoto, sesuatu bagi kita dahulu dan sesuatu bagi kita masa depan, karena semuanya berawal dari seorang pendidik, sebagai pendidik yang hebat, dan semuanya berawal untuk ibadah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Yoto. Terima kasih. Alhamdulillah.